Siapa mereka? Misalnya adalah dinas kependudukan yang tidak mau memberikan KTP kepada sekumpulan orang karena ditekan oleh kelompok radikal. Ya, ini terjadi di mana? Di Manislor, di Kuningan, sampai sekarang satu desa tidak dapat KTP karena mereka tidak bisa mencantumkan agamanya di kolom KTP. Terjadi pada kelompok Ahmadiyah. Kelompok garis keras mengatakan mereka bukan Islam, nggak bisa. Dukcapil bingung, sampai sekarang nggak dapat KTP. Kebayang nggak Pak Bu? Nggak punya KTP di Indonesia, mau nikah juga nggak bisa, susah banget. Buka rekening bank juga susah, mau ngapa-ngapain susah. Nah itu salah satu contoh. Ya, lalu aparat kepolisian yang membiarkan ketika terjadi aksi-aksi intimidasi dan aksi-aksi kekerasan, itu juga state actors. Ya, bad newsnya begitu. Nah, survei yang kami lakukan ada beberapa findings kita bahwa sekarang ada yang namanya mainstreaming of religious intolerance. Bukan mainstreaming of religious tolerance, tapi religious intolerance itu justru menjadi wacana yang mainstream. Sangat mudah bagi kita untuk melihat wacana-wacana kebencian, hate speeches ada di mana-mana, terutama di sosial media. Mudah sekali kita lihat. Ya. Lalu the local has become the central. Maksudnya apa sih? Maksudnya bahwa ada pergerakan isu-isu yang terjadi di daerah-daerah. Jadi banyak sekali kasus-kasus yang kejadiannya justru di daerah. Lalu kemudian aktornya adalah aktor-aktor daerah. Kemudian fundingnya juga funding daerah. Isu-isunya juga isu-isu lokal. Ini maksudnya dari local has become the central. Dan ini yang agak mengkhawatirkan lagi adalah bahwa ada transformasi dari gerakan intoleran menjadi gerakan radikal. Dan kalau tidak di-stop juga, bisa bermigrasi menjadi gerakan teror. Jadi kita lihat kasus-kasus semacam itu terjadi di beberapa daerah. Jadi ini religious intolerance memang masih banyak sekali. Dan religious intolerance biasanya terjadi pada minority groups. Minority groups itu bisa saja terlepas dari agamanya, ya, karena tergantung daerahnya. Kalau di daerah itu yang mayoritas Muslim, mungkin yang non Muslim yang menjadi korban. Kalau di daerah itu yang mayoritas Hindu, mungkin yang non Hindu yang menjadi korban. Kalau di daerah itu yang mayoritas adalah Kristen, mungkin yang non-Kristen yang jadi korban. Kita lihat tren semacam itu. Ya, jadi banyak kasus-kasus terjadi dan sangat sulit untuk mendirikan rumah ibadah di banyak tempat sekarang. Makin sulit. Kita lihat kalau di Bogor sampai sekarang gereja Yasmin sampai sekarang belum bisa berdiri. Nah, tetapi masjid di Batu Plat di Kupang sudah 3 tahun juga tidak punya izin, tidak mendapatkan izin. Tetap susah juga bikin masjid di Papua misalnya. Jadi sama, ini ada situasi intoleransi yang menghigapi bangsa kita. Kita lihat. Next slide. Jadi ini anggota Komnas HAM mengatakan yang tadi sudah saya uraikan, ada migrasi, ada perpindahan. Nah, dan mereka sangat media savvy. Artinya mereka ngerti apa sih yang akan dibuat oleh media. Gimana caranya aku membuat aksi supaya media itu meliput aku. Luar biasa sekali ini mereka, aksi mereka. Sementara media sendiri buat mereka kan bad news is good news. Yeah. Saya sendiri dulu di media, jadi ngerti. Kalau tidak sensasional, ya ini mah bukan berita katanya. Kalau bisa makin makin seksi beritanya, makin kemungkinan dimuat. Nah, kita lihat itu. Next please. Ini yang saya ceritakan tadi bahwa ada migrasi dari
daerah-daerah yang mengalami religious intolerance, kemudian di situ ada beberapa kasus radikalisme terjadi di sana, dan kemudian bahkan ada beberapa kasus terorisme juga terjadi di sana. Jadi harus di-stop di sini, harus di-stop di merah ini. Kalau merah ini nggak di-stop, kemungkinan migrasinya besar. Tapi ini fenomena Indonesia aja sih, apa gimana sih? Tidak. Fenomena dunia ini. Kalau kita melihat pictures, world pictures-nya kayak gini, Rohingya, pastor di India dipukuli, ini dunia kayaknya kok semakin lama semakin mengerikan banget sih. Kok susah sekali sih hidup coexist peacefully, hidup dengan damai berdampingan, makin susah. Apalagi dalam politik, kita melihat wacana-wacana yang memperlakukan orang lain sebagai the others makin muncul. Di Indonesia pilkada, kalau misalnya pilkada lokal, pilkada itu marak sekali. Identitas kesukuan, identitas lokal menonjol sekali. Ya. Kemudian urusan etnik, urusan ras jadi masalah. Ahok cerita pada waktu di Babel, dulu kami membantu Ahok untuk kampanye waktu mau nyalon jadi gubernur Babel. Bagaimana dia diserang untuk urus gara-gara etnis. Jadi karena dulu Ahok karena Ahok dulu pernah menjadi sekretaris sekjennya partai PIB. Terus dimain-mainin katanya, oh ini partai ini babi gara-gara Ahok di situ. Hal semacam itu. Nah, hal-hal yang seharusnya tidak ada hubungannya. Lurah Susan misalnya juga sama. Karena agamanya kemudian menjadi tidak diterima. Orang nggak lihat kinerjanya dulu, tapi hanya berfokus pada masalah outer appearance-nya, penampilan luarnya dulu.